ranahnya daripada pihak kesehatan, tapi saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, kebetulan saya juga sebagai profesi kesehatan dan kedokteran di bidang kepolisian. Ya, jadi tugas dan tanggung jawab itu saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali arkan tipmasnya. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat yang harus disampaikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini kami dari Binmas Pembinaan Masyarakat di seluruh Kabupaten Papua. Ada dampak-dampak yang Bapak Ibu tidak tahu setelah kita melaksanakan belajar daring dan bahkan dari dulu sampai sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu pada saat anaknya di rumah belajar daring, Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya, boleh jadi pelajaran yang dibuka. Begitu macet-macet, masak kah, mungkin lagi belakang kah, ya, tinggalkan dia sudah buka konten-konten yang lain. Betul tidak? Ya, ini dampaknya satu. Dan baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, dampak dari perkembangan teknologi terutama HP ini, ada anak kita dari Mambuni-Buni, ada 6 atau 7 orang nonton bareng-bareng, ada SD, ada SMP, umurnya sampai 9 sampai 13 tahun. Setelah dia nonton film Smackdown, dia praktik lagi pada temannya, dan temannya satu dibully, digeroyok dengan Smackdown tersebut. Tidak lama kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia, menjadi perkara besar. Ya. Ini dampak yang tidak kita sadari. Dampak yang apa terhadap ibu-ibu? Ibu-ibu biasanya menyisihkan uangnya sekian. Mungkin membeli sayur 100.000 dalam 1 bulan. Dengan adanya belajar daring, otomatis menggunakan pulsa internet. Betul tidak? Otomatis menambah lagi, ya, menambah lagi perekonomian untuk meningkatkan daripada tabungan finansial kita, untuk meningkatkan daripada kebutuhan kita untuk membeli pulsa hanya untuk anak kita belajar daring. Nah, tujuan vaksinasi ini bagaimana proses pembelajaran tatap muka secara daring ini kita kembalikan kepada proses belajar tatap muka secara offline atau seperti yang kita laksanakan dahulu kala. Karena apa? Proses belajar tatap muka secara daring dengan offline atau tatap muka secara langsung lebih maksimal kita menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada kita ketika kita belajar secara offline atau tatap muka secara langsung daripada kita belajar secara offline. Dan itu saya rasakan. Kenapa? Karena saya punya anak juga belajar daring, mengeluh kepada saya. Ya, syukur-syukur mamanya guru, saya juga bisa menjelaskan kepada dia. Ya, mengeluh, Pak, ini tidak maksimal, saya mau bertanya terus tidak ada waktu. Terus saya bertanya kepada siapa dan sebagainya. Ya, itu salah satu. Banyak dampak-dampak. Terus yang paling penting Bapak Ibu sekalian, berita-berita hoax di luar sana yang hari ini membuat kita punya mindset atau pola pikir kita terlalu percaya kepada hal itu, tapi kita tidak sadari sudah secara langsung kita memberikan kontribusi kepada orang yang sudah kaya dan tambah kaya lagi. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian bahwa sesuai dengan orang ahli IT menyampaikan kepada saya, dia bilang satu kali kita buka konten misalnya Facebook lewat HP Android atau YouTube atau apa saja, itu kita sudah secara langsung memberikan kontribusi kepada yang punya konten Rp250 setiap kali kita nonton. Lalu pertanyaannya, selama 1 bulan kita membeli pulsa dan kita menonton YouTube, Instagram dan sebagainya, pertanyaannya, apakah dari YouTuber yang punya Instagram atau yang punya Facebook datang memberikan kontribusi atau balasan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah nonton kontennya? Pak, ini Rp50.000 karena Bapak sudah nonton YouTube saya. Ada? Tidak ada. Adanya Bapak Ibu terlalu percaya kepada berita-berita hoax yang notabene kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya untuk menyesatkan kita semua, dan sudah merugikan kepada kita. Kita sudah memberikan kontribusi. Siapa yang tidak kenal Atta Halilintar? Atta Halilintar adalah seorang YouTuber yang notabene penghasilannya kurang lebih miliaran per hari. Bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, bukan jutaan, tapi miliaran per hari.
yang di luar yang kita nonton di YouTube ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, judulnya kalau tidak menarik, itu tidak ada yang nonton. Dan boleh jadi judul dengan apa yang ada lagi itu berbeda. Begitupun kalau ada kebenarannya, kita harus tanya kepada ahlinya. Itu namanya kita tabayun atau kita cross check. Ini betul atau tidak? Kalau memang betul, ya kita diskusikan, kita sharing, cari solusi terbaiknya. Jangan kita mencari memponis, wah ini sudah salah. Di sini tidak ada jalan selesainya, Bapak Ibu. Ya kita di sini mencari solusi yang terbaik, yang kita anggap mendukung daripada tugas daripada program belajar mengajar di sekolah dan kelanjutan daripada studinya anak-anak kita ke depan 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, dan juga kita sudah berkontribusi kepada pemerintah untuk mendukung daripada program pemerintah, karena ini adalah salah satu upaya daripada pemerintah untuk mencegah atau memberantas daripada virus Corona 19. Ya, oke, terus kita kembali lagi. Dampak lagi yang lain, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita selama ini banyak belajar daring dan banyak waktunya di luaran. Ya, kalau belajar secara offline atau tatap muka itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 1.15 atau jam 12 itu bersama dengan dewan guru, ibu guru dan bapak guru di sekolah. Tapi selama belajar daring itu kebanyakan di rumah dan kebanyakan keluyuran. Bapak Ibu, saya mau tanya, saya mau sampaikan bahwa di depan rumah saya di sana itu ada pohon ketapang. Saya kalau pulang dari dinas malam, saya pulangnya bukan jam 12 tidak, tapi bukan pulangnya malam, tapi pulangnya pagi, jam 2, jam 3. Saya masih mendapatkan anak-anak yang berkeluyuran di usia sekolah, usia SD, SMP, bahkan SMA, bahkan ada yang kuliah. Suatu ketika saya temui mereka karena ribut-ribut, saya tanya sama mereka, kalian bikin apa? Dia tidak, kita istirahat. Kalian dari mana? Ada yang bilang ada yang dari Wagom, ada yang dari seberang, ada yang dari Misi, ada yang di kota. Setelah saya dekati lagi, ternyata ada suara-suara perempuan. Nah, suara perempuan itu, perempuannya dia pakai topi, pakai lengan panjang, pakai celana panjang. Saya bilang, kenapa kamu punya uniform begini? Ya, kita ya supaya lawan tidak baca om. Nah, inilah peran penting daripada Bapak Ibu di rumah untuk menjaga daripada anak-anak kita supaya jangan dia berkeliaran. Saya dekati lagi, mereka ada pegang botol aqua. Saya bilang, kamu minum apa? Dia bilang aqua, om, air aqua. Begitu saya cium, bukannya tapi menimbulkan aroma minuman keras, baunya bau cap tikus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dampak daripada belajar daring yang selama ini kita laksanakan tidak memberikan kontribusi yang maksimal kepada anak-anak kita, bahkan cenderung anak-anak kita di luar sana itu berbuat yang tidak sesuai dengan umur yang pada saat ini. Contoh, umurnya anak kita umur 6 tahun atau 11 tahun, dia sudah membuka konten-konten yang tidak sesuai dengan umur anak itu. Boleh jadi Bapak Ibu, pada saat Ibu mendampingi belajar dengan guru dari sekolah, itu dia buka pelajaran. Tetapi pada saat Ibu sudah terlena atau sudah tinggalkan, dia bisa saja membuka film-film porno yang ada di dalam HP. Dan saya mau katakan, satu ketika kami sidak di salah satu SMP dan SMA yang paling banyak menyimpan film porno dalam HP-nya adalah siswa dan siswi SMP dan SMA, khususnya siswi perempuan. Ini kenyataan di lapangan, ya. Nah, karena ini adalah program pemerintah, kita semua berharap, mari kita dukung pemerintah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, ya. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Ya toh? Ya. Nah, kalaupun misalnya ini adalah hak asasi daripada Bapak Ibu sekalian, orang lain pun punya hak asasi untuk dilindungi. Kenapa kita tidak mau Bapak Ibu yang anaknya tidak divaksin? Karena yang sekarang rentan terkena COVID-19 itu adalah yang memang betul-betul belum divaksin. Tapi tidak ada jaminan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah divaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, bahkan sampai vaksin ketiga,
untuk tidak dikena COVID, tetapi yang membedakannya itu adalah karena sudah punya kekebalan dalam tubuh. Dia itu bisa menangkal. Ya, dibanding yang belum vaksin, kekebalannya standar-standar saja. Ya, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suster panjang lebar dan sebagainya. Ya, kami hanya menggugah hati Bapak Ibu semua supaya apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, kenapa kami hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian? Karena kami adalah bagian dari pemerintah. Ya, ada pemerintah, ada rakyat yang berdaulat, ada suatu tempat atau lokasi atau wilayah, maka berdirilah suatu negara yang hari ini kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pemerintah atas sampai presiden, gubernur, sampai kepada bupati, bahkan sampai kepada pemerintahan kampung, yang sampai saat ini tidak ada yang punya visi misinya ketika dia mencalonkan diri. Ya, tidak pernah ada visi dan misinya untuk membunuh masyarakatnya. Yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita divaksin 2 tahun kemudian kita akan mati secara massal. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bulan Februari tahun 2020 saya divaksin Bapak Ibu sekalian yang pertama. Kami yang pertama sekali, ya, dengan rekan-rekan nakes. Sampai dengan hari ini sudah 2 tahun lebih. Ya, sudah 2 tahun saya sudah vaksin yang ketiga, dan alhamdulillah puji Tuhan saya masih berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Boleh saya kasih masukan sedikit untuk pengetahuan tentang kita. Bapak Ibu tidak usah takut. Ketika Bapak Ibu sudah mindsetnya takut, pasti akan ketakutan yang akan menggantui pikiran Bapak Ibu itu nanti akan datangnya itu juga. Saya pernah belajar namanya best of the best. Kita diharapkan untuk selalu berpikir positif saja, sehingga yang positif itu datang. Ketika kita mengirimkan sinyal positif, maka sinyal positif yang akan datang. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, mau sebaik apapun suatu hal itu, pasti kita sudah lihat atau pandang secara negatif, dan dampaknya kebaikannya pasti sudah tidak ada, karena kita sudah ponis dia secara negatif. Seperti itu, ya. Sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, ya, tapi cuma waktu kita, ya. Jadi hanya sampai saat ini, alhamdulillah, puji Tuhan, khusus kita yang di Pakpak, yang berita di luar sana, kita sudah divaksin setelah 2-3 tahun ke depan, kita akan tumbuh semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami dari TNI Polri, Nakes, sampai dengan hari ini sudah vaksin yang ketiga, masih sehat walafiat. Dan ingat Bapak Ibu, dalam satu vaksin itu kandungannya satu. Ada namanya CO2 yang ketika Bapak Ibu bercermin, semua biasa bercermin, toh? Coba tiup udara itu ke cermin, pasti ada semacam uap air. Nah, itu namanya asam basa yang disuntikan ke dalam vaksin itu menambah energi, menambah kekuatan kita. Oleh karena itu, bapak-bapak, mama-mama kalau di rumah, kalau bapak-bapaknya sebelum divaksin biasa-biasa saja, tapi setelah divaksin rasanya sudah luar daripada yang biasa. Itu salah satunya. Dan ini memang betul. Testimoni Bapak Ibu sekalian, ada Pak Guru, saya lupa namanya, pensiunan kepala sekolah di Kramamongga. Dia harus vaksin, dan terpaksa harus vaksin karena dia harus mengikuti wisuda anaknya di Sumatera. Vaksin umurnya sudah 60 tahun. Setiap dia turun kota atau naik di Kramamongga, pasti reumatitnya muncul, asam uratnya timbul, menggigil, flu batuk dan sebagainya. Tapi begitu setelah dia divaksin, dia heran, turun dari kota sudah biasa-biasa saja, bahkan semakin energi. Begitu dia ulangi lagi, maka semakin kuat. Saya tanya, Bapak kekuatannya dari mana? Dia bilang, ya saya juga tidak tahu, tapi setelah saya divaksin, semua sudah berubah, sudah tidak batuk, sudah tidak flu, bahkan semakin energi, 60 tahun lebih. Ya, inilah salah satu dampak daripada vaksin yang kita rasakan. Nah, itu sudah ada yang menilai, yang sudah ada yang haram-haramnya, khususnya kita yang muslim, sudah ada MUI. Kalaupun itu mungkin haram menurut itu kan, tapi dihalalkan. Dan ada fakta-fakta pernyataan-pernyataan dari para ulama, ada namanya ijtima yang harus disepakati. Apabila itu dalam keadaan darurat dan memang harus tidak ada penggantinya, ya mau dan tidak mau, ya itu dibolehkan. Ya. Tapi kembali lagi,
itu kembali kita semua. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Suster tadi, kita maunya di sini kita mendukung daripada program pemerintah, ya. Ya, kita sebagai pemerintah warga negara yang bijak, warga negara yang baik, mari kita mendukung pemerintah, baik itu pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Nah, ini adalah bukan hanya kita saja, ya, bukan hanya kita saja yang dipapar, tapi seluruh dunia. Sebenarnya hal kecil tapi dampaknya menyeluruh, dampaknya besar, makanya kita dinyatakan sebagai pandemi. Oke, Bapak Ibu, hanya sekilas pandang saja. Sebenarnya banyak yang kita sampaikan, cuma waktu kita. Saya mohon maaf bila saya tadi terlambat dan menyampaikan saya tidak maksimal. Ya, tapi setidaknya kami hanya membuka Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung program pemerintah sehingga proses belajar mengajar anak kita di sekolah, Bapak guru juga tidak was-was, teman-temannya juga tidak was-was, dan semua bisa berjalan lancar sebagaimana apa yang kita harapkan. Kita kembali ke new normal. Kita kembali dulu seperti bertatap muka, berinteraksi secara bebas di dalam ruangan dan lain sebagainya. Supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu maksimal. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita lihat kemudian fakta ke depannya 10 tahun, 20 tahun tergantung cara membina anak kita dari sekarang. Ya, karena mereka ini adalah cerminan dari kita. Cerminan 20 tahun ke depan fakta seperti apa tergantung di tangan mereka. Kalau dari sekarang kita tidak perhatikan kesehatannya, pendidikannya, dan ada masalah ekonomi dan lain sebagainya, maka 20 tahun ke depan kita tidak bisa mengharapkan generasi sebagai generasi penerus yang cerdas, yang bisa menumbuh kembangkan ya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, mohon maaf. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya tidak buka sesi pertanyaan Pak Kepala Sekolah karena waktu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada keluhan, ada mau sampaikan tentang mau pengaduan lewat polisi, kami sudah buka layanan 110. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di setiap kelurahan sudah ada Babin Kantipmas. Kalau memang Babin Kantipmas tidak sempat mengangkat nomornya, telepon ke Polres atau lapor ke kami 082392226274. Atau kalau memang urgent 110, cuma 110 langsung ke Mabes Polri. Jadi ditekan di sini langsung ke Polda, ke Kapolda, terus langsung ke Mabes Polri, baru respon dari sana. Menghubungi kami di sini ke Polsek atau Polres yang terdekat. Dan mohon maaf apabila ditekan 110 jangan main-main, laporkan yang real adanya. Ya, karena apa? Bapak menelpon, mau telepon rumah kah, mau telepon HP kah, tetap ketahuan di mana posisinya dan ditahu siapa orang yang menelpon. Ya. Jadi mohon maaf, sampaikan apa adanya supaya kami juga senang melayani Anda. Begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat.